rancangan pembelajaran inovatif abad 21 ya. Kita masuk pada pokok materi yang pertama, yakni adalah pengertian rancangan pembelajaran inovatif. Oke, coba sebelum saya lanjutkan, Mbak Sania mungkin bisa menjelaskan atau menyampaikan apa sih yang disebut dengan pembelajaran inovatif itu menurut Mbak Sania. Mbak Sania, halo. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif itu? Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran di mana orang tersebut bisa bagaimana ciri-cirinya itu bagaimana orang tersebut bisa mengakses untuk bersaing di dalam eh, di dalam abad ke-21 ini. Bagaimana seorang guru dapat mempersiapkan peserta didiknya dengan pembelajaran yang inovatif tersebut yang memiliki suatu kebaharuan tersebut karena tugas guru tersebut yang pertama adalah suatu perencanaan sehingga suatu perencanaan tersebut bagaimana seorang guru mempersiapkan dan merencanakan untuk mengimplementasikan suatu pembelajaran tersebut Oke. dan dan di sini seorang guru selain inovatif juga harus uh, mempersiapkan peserta didiknya menjadi seorang yang kreatif. Harus di sini juga harus memiliki critical thinking, memiliki kolaboratif, serta komunikatif sebagai 4 keterampilan untuk orang tersebut agar bisa bersaing dalam abad ini. Oke. Ya, terima kasih Mbak Sania yang sudah pas apa yang tadi disampaikan. Sebelum kita membicarakan terkait dengan kata inovatif sendiri, di sini ada penjelasan dari Smith dan Ragan terkait dengan rancangan pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan rancangan pembelajaran ya? Rancangan pembelajaran itu didefinisikan di sini adalah proses sistematis. Jadi ada istilah proses sistematis. Jadi memang ketika membuat rancangan pembelajaran, membuat RPP dan segala macam itu tidak bisa instan. Jadi ini adalah sebuah proses panjang yang harus dipikirkan. Kita harus mengetahui siswa yang saya ajar ini siapa, terus kemudian bagaimana mengaktifkan mereka, bagaimana memotivasi mereka dan segala macam. Ini adalah sebuah proses panjang ya. Tidak bisa kemudian kita membuat RPP, kemudian kita unduh copy paste dari Google, dari internet misalnya, dan diakui itu sebagai miliknya. Itu nggak bisa. Itu pasti akan mengalami kendala-kendala ketika implementasi di dalam kelas. Jadi yang harus dipahami, ditangkap awal pada definisi rancangan pembelajaran di sini adalah proses sistematis. Apa yang kaitannya aktivitas yang dilakukan dalam proses sistematis itu? Ini dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam pedoman untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Kita kan sudah belajar terkait dengan TOEFL ya, terkait dengan metodologi pembelajaran. Kita belajar tentang karakteristik siswa. Kita tahu materi yang akan disampaikan. Lah, bagaimana mengaitkan prinsip belajar bahasa Inggris itu dan pembelajarannya, teachingnya itu dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Ini ada materi ini, misalnya materi simple present, materinya ini, peserta didiknya ini, berasal dari desa misalnya, tidak ada jaringan internet di situ, serba keterbatasan, apa yang harus saya lakukan? Dan kira-kira kalau melihat kondisi siswanya yang seperti itu, terus materi yang akan disampaikan seperti itu, apa kira-kira yang akan menjadi aktivitas pembelajaran? Ya, itulah yang kemudian yang disebut dengan proses sistematis itu. Kita merancang sebuah proses pembelajaran. Ketika kita akan merancang ya, akan merancang pembelajaran, merencanakan pembelajaran, harus dipikirkan dalam otak kita sebagai seorang guru. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh siswa saya di kelas nanti? Pengalaman belajar apa yang akan mereka miliki? Ya, itu yang menjadi kata kunci karena ini
terkait dengan aktivitas pembelajaran. Aktivitas kan sebuah gerakan, sehingga di sini akan berpikir siswa saya akan ngapain, terus kemudian siswa saya akan memiliki pengalaman apa. Ketika dirancang misalnya presentasi, itu kan sudah berpikir gurunya, oh aktivitas siswa saya pasti mereka akan kerja kelompok terlebih dahulu, mereka akan membahas agar memahami isi materi yang akan dipresentasikan, kemudian mereka akan membuat PowerPoint, akan membuat PowerPoint yang sesuai dengan kesenangan teman sebayanya, kemudian akan dipresentasikan dan akan ada sesi tanya jawab. Jika itu dilakukan semua, maka akan ada pengalaman belajar, pengalaman kerja kelompok, pengalaman membahas materi bersama-sama temannya, pengalaman membuat PowerPoint, pengalaman mempresentasikan, dan pengalaman menerima pertanyaan dari temannya, dan pengalaman menjawab. Ini semua harus dipikirkan. Inilah sebuah rancangan, ya, disebut dengan rancangan pembelajaran itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ditemukan siswanya nggak siap? Siswanya nggak siap ketika tiba presentasi tidak datang atau terlambat dan segala macam, maka guru harus mengambil ancang-ancang apa yang harus dilakukan. Nah, inilah agar proses pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, di situ akan muncul sebuah tanggung jawab, akan muncul sebuah rasa memiliki, akan muncul sebuah empati dan segala macam. Jika oh iya, sekarang adalah jadwal saya dan ini sudah masuk pada jamnya, maka apa yang harus saya lakukan sebelumnya itu sudah harus dipikirkan, karena ini juga tidak terlepas dari bagian pendewasaan, ya, pendewasaan berpikir, pendewasaan bersikap, pendewasaan memiliki rasa tanggung jawab dan segala macam. Ya, inilah aktivitas pembelajaran itu menurut Smith dan Ragan tahun 99. Ini ada yang lebih tua, ya, menurut Regulus ini sistem pengembangan setiap unsur atau komponen pembelajaran yang meliputi tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Jadi menurut Regulus, rancangan pembelajaran itu harus memiliki tujuan, ada tujuan pembelajarannya, ada isi di sini adalah materi pembelajarannya. Terus yang kemudian metode ini nanti kaitannya dengan aktivitas pembelajarannya. Pengembangan evaluasi adalah kita ngukur orang. Guru ngajar ke kelas itu mesti harus ada evaluasi. Evaluasi itu berbeda dengan tes, ya, berbeda dengan tes. Tes itu adalah salah satu alat evaluasi. Tetapi evaluasi itu tidak hanya tes, ya, tidak hanya tes. Tapi tes itu adalah salah satu alat evaluasi, dan evaluasi tidak hanya tes. Bisa interview, bisa kuesioner, itu bagian dari alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Baik, kita lanjut di sini. Misalnya menurut Gates, Briggs, and Wager ini penyiapan kondisi eksternal peserta didik. Penyiapan kondisi eksternal. Kondisi eksternal. Peserta didik itu kan ketika datang ke kelas kan akan belajar, gitu ya, akan belajar. Tetapi cara belajarnya bisa jadi tidak tahu. Sehingga tugas guru adalah menyiapkan kondisi eksternal, apa yang dibutuhkan oleh siswa biar belajar nanti di dalam kelas itu. Nah, penyiapan kondisi eksternal peserta didik secara sistematis, lagi-lagi kata sistematis muncul, yang menggunakan pendekatan sistem guna meningkatkan mutu kinerjanya. Sistematis menjadi kata kunci karena membuat RPP itu tidak sekedar kita mengambil miliknya orang, ya. Saya bisa jadi bikin RPP, tetapi belum tentu ini pas diimplementasikan di tempat lain. Kenapa? Karena peserta didiknya beda. Karena aktivitas metodenya bisa jadi tidak itu yang dipakai dan segala macam itu. Sedangkan menurut Reiser di tahun 2002 ini adalah rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan teruji, ya. Dick and Carey tahun 2005. Pembelajaran itu mencakup seluruh proses yang dilaksanakan dengan pendekatan sistem. Apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem itu meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.
ya, analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Sehingga di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa rancangan pembelajaran itu suatu prosedur yang sistematis. Kata sistematis ini harus menjadi kata kunci yang harus kita pegang. Ya, sistematis ini sistematis itu tidak ngawur ya, tidak ngawur, tapi sistematis in order ya. Misalnya tujuan dulu dibikin, tujuannya itu harus kata kerja kalimatnya harus seperti ini. Terus setelah tujuan indikatornya itu harus seperti ini. Setelah itu masuk pada kegiatan pembelajaran, itu harus ada kegiatan pembuka. Di kegiatan pembuka itu isinya ini. Terus kemudian di kegiatan inti isinya ini, di kegiatan penutup isinya ini. Terus evaluasi, cara bikin evaluasinya seperti ini. Inilah disebut dengan sistematis itu. Jadi kata sistematis di sini menjadi kata kunci yang ini harus betul-betul kalian kuasai. Jangan sampai menganggap remeh terkait dengan RPP ini, terkait dengan perancangan pembelajaran ini. Prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara konsisten dan teruji. Satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi. Misalnya, kita menulis di atas di rancangan itu temanya adalah introductions, gitu ya. Maka tujuannya kira-kira tentang introduction atau tentang hobi. Pasti akan bicara tentang introduction, tidak akan bicara tentang hobi. Indikatornya pasti indikator kesuksesan terkait dengan introduction, bukan tentang naratif, bukan tentang deskriptif. Dalam proses pembelajarannya pun pasti akan membahas tentang introductions, tidak akan membahas tentang hobi, tidak akan membahas tentang deskriptif, tidak akan membahas tentang simple past, pasti terkait dengan introductions. Di evaluasinya pasti juga akan mengevaluasi kemampuan siswa, kemampuan peserta didik tentang introductions, tidak akan mengevaluasi tentang simple past, tidak akan mengevaluasi tentang past perfect. Nah, inilah yang disebut dengan saling terkait, sistematis, nih ya, sistematis, saling terkait dan mempengaruhi. Kalau indikatornya bilang A, maka evaluasinya harus A. Jangan mengevaluasi C. Kalau indikatornya atau tujuannya bilang B, maka materi yang disampaikan ya tentang B, kegiatannya tentang B, evaluasinya ya tentang B. Saling terkait dan mempengaruhi. Tapi kalau misalnya kita bikin materinya A, tujuannya jadi B, indikatornya jadi C, terus kegiatan intinya jadi S gitu ya, evaluasinya jadi Z, kira-kira saling terkait atau gimana itu? Ini yang akan menjadi RPP-nya tidak sistematis, terus tidak saling terkait dan tidak saling mempengaruhi, sehingga pada akhirnya tidak konsisten dan tidak bisa diuji. Nah, ini ya, jadi ini harus kita pahami dulu sebelum kita masuk pada inovatif. Adalah rancangan pembelajaran suatu prosedur yang sistematis, yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, kalau ingin tahu komponennya apa saja, berarti kita harus melihat pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu, yang terdiri dari 13 komponen, atau disederhanakan oleh Mas Menteri cukup 4 komponen. Mau 4 mau 13 semuanya benar, karena yang 4 itu mengambil dari yang 13 komponen itu. 13 komponen pasti benar, 4 komponen ya benar, karena 4 itu adalah bagian dari 13 komponen itu. Prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi. Ya, ini harus dipahami terkait dengan definisi dari rancangan pembelajaran.
Prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara konsisten dan teruji. Nah, apa sekarang terkait dengan rancangan pembelajaran inovatif? Ya, dalam hal ini dimaknai sebagai aktivitas, ya, aktivitas persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur terbaru di abad 21. Ya, karena tadi sudah saya singgung di awal, anak sekarang hidup di abad 21 yang ini harus memiliki perlakuan yang berbeda. Apalagi abad 21 dikenal dengan Z generations atau millennial generations, digital native generations, ya. Apa saja yang harus dikaitkan di situ? Dan unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21 dan terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apa unsur-unsur pembelajaran itu? Unsur-unsur pembelajaran terbaru yang dimaksud misalnya dengan istilah TPEC. Tolong nih diingat-ingat. TPEC itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge, ya. Ini adalah sebuah pendekatan atau inilah unsur pembelajaran Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Apa maksudnya? Ketika kita mengajar saat ini, gitu ya. Ketika kita mengajar saat ini, tiga hal ini harus ada dalam benak kita. Ngajarnya kita harus ada unsur teknologinya, ngajarnya kita harus ada unsur pedagogiknya, ngajarnya kita harus ada unsur content knowledge-nya. Teknologi tanpa pedagogik tidak akan bisa mengantarkan siswa menguasai sesuatu. Pedagogik yang tidak didukung dengan teknologi tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi teknologi dan pedagogi ada, tapi tidak ada materinya juga, content knowledge, mau ngajar apa? Kan gitu kan? Sehingga sekarang ini adalah TPEC ini adalah seperti segitiga sama sisi. Yang sudut-sudutnya itu ada unsur teknologinya, ada unsur pedagogiknya, ada unsur content knowledge-nya. Tiga segitiga ini yang harus dikuasai, ya. Maka kalian ini belajar TOEFL, terus belajar metodologi pembelajaran itu dalam rangka mempersiapkan dari unsur pedagogiknya. Terus diajarin tentang media pembelajaran dengan PowerPoint, dengan menggunakan Moodle misalnya, itu dalam rangka mempersiapkan kalian menguasai dari unsur teknologinya. Termasuk platform-platform pembelajaran seperti Zoom, Google Meet dan segala macam, VidCon itu dalam rangka mempersiapkan dari unsur teknologinya. Nah, content knowledge-nya itu adalah materinya. Kalau guru SMP bahasa Inggris apa yang harus dikuasai? Kalau SMA apa yang harus dikuasai? Nah, gabungan dari tiga inilah, unsur inilah yang harus ada dalam proses pembelajaran abad 21. Berarti tambahannya itu kalau dulu ngajar itu pedagogic and content knowledge pasti ada. Pembelajaran inovatif abad 21 ada unsur teknologinya. Ya, ada unsur teknologi. Tapi teknologi ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pedagogik dan content knowledge. Maksudnya gimana? Salah satu hasil research mengatakan sekelompok siswa diajar dengan teknologi, sekelompok siswa tidak menggunakan teknologi dengan tidak melibatkan unsur pedagogiknya, itu hasilnya sama saja. Artinya adalah teknologi itu tidak serta-merta bisa mengangkat siswa itu tahu dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi jangan disangka orang yang memiliki perangkat teknologi yang bagus itu serta-merta pinter, itu nggak bisa. Harus ada unsur pedagogiknya, harus diajarin, harus ada yang unsur mengajarinya, harus ada unsur
aktivitasnya apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah content knowledge. Sehingga kalau pack saja pedagogical and content knowledge, maka ini adalah conventional learning, ya, unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran konvensional. Sementara yang inovatif itu harus ada unsur teknologinya. Lah, teknologi di sini ini satu kesatuan, ya. Technological, pedagogical, content knowledge ini satu kesatuan, tidak bisa dilepas. Artinya tidak bisa kita hanya dengan teknologi tanpa adanya pedagogiknya, nggak bisa. Tidak akan sukses. Pedagogik saja tanpa teknologi, ya itu tadi, mesti akan ditinggalkan oleh siswanya. Karena dengan siswa saat ini yang sudah generasi Z yang sudah melek dengan teknologi, maka guru harus beradaptasi dengan itu. Jadi ngajar harus dengan teknologi. Content knowledge mutlak, ini harus dikuasai. Maka kalian berproses 4 tahun di S1 di pendidikan bahasa Inggris untuk jadi guru bahasa Inggris itu dalam rangka mengembangkan pada content knowledge-nya, ya. Technological, pedagogical, content knowledge. Ini yang harus diingat ya, dengan sebutan TPEC. Inilah unsur-unsur pembelajaran. TPEC ini sebagai kerangka dasar integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Ya, sudah kita bahas. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis neuroscience. Neuro itu otak, ya, kaitannya dengan otak. Science ya pengetahuan. Artinya bagaimana kita melakukan proses pembelajaran yang mengoptimalkan fungsi otak. Itu adalah pendekatan neuroscience. Jadi kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk, ya kita ini karena baru ya, kita sama-sama belajar. Saya baru belajar, kalian juga harus belajar, banyak membaca terkait dengan pengetahuan tentang otak ini, neuroscience. Ada otak kiri, otak kanan, ya, right hemisphere, left hemisphere, terus ada otak tengah, terus dan bagaimana kedahsyatan otak itu dan segala macam. Dan karena ada di Unisma, ya kita juga harus ada unsur pendekatan spiritual, ya, ketika dalam hal membersihkan otak. Otak itu kalau misalnya pelakunya sering melakukan maksiat, sering nonton BF misalnya, itu otaknya mesti akan kotor, ya, mesti akan kotor. Tapi kalau otaknya itu sering dipakai untuk sujud, sering dipakai untuk mengaji dan segala macam, berzikir, itu beda, kondisi otaknya akan beda. Dan itu akan mempengaruhi pada kondisi fisiknya secara keseluruhan. Nah, ini penting sehingga proses pembelajaran kita ketika kita mengajar, pastikan penyerapan informasi itu kan dilakukan oleh otak dulu. Otak baru turun ke hati kan gitu kan. Nah, ketika kita tahu bagaimana kerja otak, sistem kerja otak ini, maka ini akan mempermudah siswa untuk menerima atau menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga pentingnya di sini kita memahami apa itu neuroscience. Yang neuroscience itu kemudian kita pakai dalam proses pembelajaran kita. Ya. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran STEM. STEM ini singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Ada yang Mathematics, ada yang double M yang terakhir adalah Medicines. Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini, STEM ini adalah materi yang harus dikuasai oleh generasi mendatang. Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Di mana posisi bahasa? Ini kan tantangan buat kita kan sebagai, di mana tantangan bahasa? Baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, whatever the language. Ya, bahasa itu harus kita pahami, language is not an end in itself, but it is a mean to an end. Itu yang harus dipahami ya. Bahasa itu bukan akhir. Language, English, Indonesian, Arabic, Mandarin is not an end. Bukanlah tujuan akhir. But it is
a mean to an end, tapi ini adalah alat, tools untuk menuju akhir. Apa akhirnya? Ya, kita akan menguasai apa? Menguasai sains, menguasai teknologi, menguasai engineering, menguasai arts, menguasai mathematics. Pada penguasaan STEM ini butuh yang namanya bahasa. Ya, disinilah peran guru bahasa Inggris. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris juga harus meningkatkan kemampuan kita. Kalau semua orang sudah tahu bahasa Inggris, buat apa jadinya guru bahasa Inggris kan gitu kan? Maka harus bisa meningkatkan pengetahuan kita. Kalau teknologi, engineering, arts, and mathematics sudah tidak mungkin bisa kita kuasai, ya pada sainsnya yang harus kita tingkatkan. Karena sains adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa natural science, bisa social science, bisa IPA, bisa IPS. Sehingga sekarang di SD, kalau kita cermati, di SD itu sekarang tidak ada lagi yang namanya mata pelajaran. Beda dengan zaman kita dulu. Pelajarannya ada berapa? Ada 5, itu dulu. Sehingga bawa tasnya banyak-banyak. Seluruh mata pelajaran, buku mata pelajaran dibawa semua. Digendong, tas gendong itu, sehingga berangkat ke sekolah lebih berat anak SD isi tasnya itu daripada anak kuliahan. Karena sejak kecil sudah dibikin seperti itu, orang Indonesia gak tinggi-tinggi. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dibawa beban yang berat di dalam tasnya ya. Sehingga sekarang tidak ada lagi mata pelajaran, yang ada adalah muatan pelajaran dengan judul tema ya, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Itu dengan tematik itu, tema 1, tema 2. Dalam tema itu, itulah ada unsur science, technology, engineering, arts, and mathematics. Ada STEM-nya itu, ya. Berikutnya, yang harus dipahami adalah tentang HOTS, ya. Higher Order Thinking Skills, berpikir tingkat tinggi. HOTS, Higher Order Thinking Skill. Kenapa? Karena ini adalah ya harus bagian dari tuntutan abad 21. TPEC, Neuroscience, STEM, HOTS, dan Forces, ya, Communication, Collaboration, Critical Thinking, and Creativity, literasi, dan unsur-unsur lain yang terintegrasi, ya, menyatu, terintegrasi dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran. Kalau kita melibatkan unsur-unsur ini ya dalam proses atau dalam rancangan pembelajaran kita, maka rancangan pembelajaran kita disebut dengan rancangan pembelajaran inovatif. Bisa ditangkap ya? Bisa adalah rancangan pembelajaran inovatif ya. Sehingga rancangan pembelajaran tadi itu sistematis, saling terkait antar unsur dengan lainnya. Kalau inovatif yang di dalamnya ada unsur TPEC, ada unsur neuroscience, ada unsur STEM, ada unsur HOTS, ada unsur Forces-nya. Nah, sehingga nanti kita akan melihat di bawah setelah ini bagaimana contoh RPP-nya. Bagaimana bentuk RPP-nya. Karena ini kita sudah pada satu persepsi, oh ini toh yang disebut dengan rancangan pembelajaran inovatif. Ketika kita bisa merancang yang di dalamnya ada unsur TPEC, ada unsur neuroscience, ada unsur STEM, ada unsur HOTS, dan ada unsur Forces-nya. Jika itu semua bisa terintegrasi, maka disitulah rancangan pembelajaran kita disebut dengan rancangan pembelajaran inovatif. Oke. Ya, kalau itu sudah bisa dipahami, maka karakteristik rancangan pembelajaran inovatifnya sudah selesai.
Pasti ada TPEC-nya, pasti ada STEM-nya, pasti ada neuroscience-nya, pasti ada HOTS-nya, pasti ada 4C-nya, ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Istilah-istilah dalam komponen RPP saat ini, ya. Istilah-istilah. Yang pertama adalah IPK, bukan indeks pencapaian, bukan indeks prestasi ya. Apa itu IP itu IPK? Tapi IPK di sini adalah indikator pencapaian kompetensi, ya. Indikator pencapaian kompetensi. Inovatif, TPEC-nya, neuroscience-nya, HOTS-nya, FORSIS-nya itu harus muncul pada IPK, pada tujuan pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, serta penilaian pembelajaran. Kalau ini bukan unsur, ini disebut dengan komponen. Komponen RPP, ya. Ini adalah komponen RPP. Kalau yang tadi itu unsurnya, ada unsur-unsur itu, tapi ini adalah komponen, ya. Penerapan unsur-unsur terbaru, unsur yang tadi itu TPEC, STEM, neuroscience dan macam-macam itu harus terletak dalam komponen RPP. Komponen RPP itu apa aja? IPK, tujuan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, serta penilaian pembelajaran. Ini bagian dari komponen RPP. Untuk lebih jelasnya baca Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu. Oke. Pembedanya adalah pada unsur TPEC dan neuroscience sebagai payung konsep pendekatan maupun model pembelajaran yang dipilih dalam rancangan pembelajaran dan juga adanya STEM. Ya. STEM merupakan salah satu pendekatan pembelajaran baru di Indonesia yang rancangannya akan dibahas khusus pada modul 4 KB2 nanti pada kelompok minggu depan. Ya, berikut ini adalah karakteristiknya, kolaborasi peserta didik dan guru. Kalau dulu fokusnya pada guru saja, setelah itu fokus pada siswa saja, tapi saat ini karakteristiknya adalah harus fokus pada kolaborasi peserta didik dan guru. Kenapa? Karena salah satu unsurnya dalam 4C itu adalah ada kolaboratif. Oke ya, bisa dilihat di sini misalnya, contohnya ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan ceramah guru tentang tumbuhan, misalnya ini IPA ini kebetulan, tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Ini yang disebut dengan sistematis itu ya. Ini adalah salah satu kalimat, ini ada ilmunya, jadi tidak sembarang kita bikin kalimat. Melalui kegiatan ceramah guru tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata dengan tepat. Ini yang aktif siapa? Gurunya. Setelah guru memaparkan materi secara lisan, siswa dapat membuat kalimat tanya. Siapa yang aktif? Lagi-lagi gurunya. Nah, sekarang coba lihat di sini. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Ini oke, yang ini oke, ini sudah disilang. Tetapi sekarang yang karakteristik yang terbaru itu adalah kolaborasi. Sehingga redaksinya jadinya seperti ini. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan kata tanya dengan tepat. Setelah bermain peran bersama guru tentang tanaman, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Berpusat pada peserta didik dan kolaborasi guru peserta didik, ini adalah salah satu ciri dari pembelajaran inovatif. Dua-duanya masih oke, ya. Lah, yang ingin saya sampaikan ini tolong dicatat, Saya ingin
cara menyusun kalimat tujuan pembelajaran ini dengan atau melalui konsep A, B, C, D. Oke, saya stop dulu. Saya tulis di kolom chat room A, B, C, D ya. A-nya adalah audience, B-nya adalah behavior, C-nya adalah condition, D-nya adalah degree. Audience, behavior, condition, dan degree. Nah, dalam penyusunannya itu, dalam redaksi kalimatnya itu tidak lagi A, B, C, D, tetapi menjadi C, A, B, D. C, A, B, D. C-nya adalah condition, A-nya adalah audience, B-nya adalah behavior, D-nya adalah degree. Contohnya, melalui kegiatan bermain peran antara siswa dan guru, ini adalah audience. Melalui kegiatan bermain peran antara siswa dan guru, ini adalah C dan A. Saya ulang, saya revisi pernyataan saya. Melalui kegiatan bermain peran benar ya. Melalui, ini adalah C-nya. Melalui kegiatan bermain peran antara siswa dan guru, ini adalah C-nya. Siswa dapat. Siswa itu adalah C, A-nya. Siswa ini adalah C-nya, terus kemudian dapat membuat kalimat tanya, ini adalah behavior, terus dengan benar dan efektif, misalnya dengan benar dan efektif, ini adalah degree-nya. Oke ya, tadi cara membuat tujuan pembelajaran itu dengan A, B, C, D, terus kemudian redaksinya disusun dengan pola C, A, B, D. Tujuan pembelajaran itu A, B, C, D, terus redaksinya disusun dengan pola C, A, B, D. Melalui kegiatan diskusi atau melalui kegiatan bermain peran antara siswa dan guru, itu C-nya. Siswa itu adalah A-nya, dapat menyusun kalimat tanya, itu adalah behaviornya, dengan baik dan efektif itu adalah degree-nya. Oke, kembali pada share screen. Sehingga di sini kalau kita cermati, ini adalah CABD semua. Setelah membaca teks PowerPoint di layar, ini adalah kondisinya. Siswa dapat membuat, siswa ini adalah audiensnya, dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, ini adalah conditionnya, dengan benar, ini adalah degree-nya. Bisa dipaham ya? Jadi membuat tujuan pembelajaran ini ada ilmunya. Untuk ilmunya tadi itu ABCD, itu terdiri dari A, B, C, D, terus kemudian dalam penyusunan redaksinya disusun dengan pola C, A, B, D, C, A, B, D ya. Oke ya. Oke, jangan bikin yang di X ini, yang disilang ini, tapi yang ini boleh karena ini centang, ini boleh karena ini centang, yang hijau-hijau ini ya, jangan yang merah-merah ini. Kenapa? Kalau ini kan melalui kegiatan ceramah guru, ini kan sangat kelihatan, pasti gurunya yang aktif, siswanya gak aktif. Nah, ciri berikutnya adalah RPP berorientasi kolaborasi peserta didik dan guru akan tampak pada pemilihan metode, model, dan metode pembelajaran yang tepat. Untuk pendekatan pembelajaran yang tepat,
scientific dan STEM, problem based learning dan segala macam. Kita bisa lihat di sini. Misalnya ya, pada deskripsi kegiatan pembelajarannya. Misalnya ini, guru memberikan apersepsi kepada siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Ini kurang pas. Ini di kegiatan pembelajaran ya, orientasi pembelajaran. Tapi kalau misalnya sudah, ini kan yang aktif gurunya, guru memberikan apersepsi. Kenapa kok guru yang memberikan apersepsi? Terus siswanya ngapain? Siswa menyimak apersepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya. Jadi yang mengaitkan itu siswanya, yang menyimak siswanya, yang mengaitkan itu adalah siswanya. Sementara yang ini di nomor 6 yang merah ini, yang mengaitkan itu, yang menyampaikan apersepsi itu gurunya, yang mengaitkan gurunya. Kalau yang ini, gurunya memang yang memberikan apersepsi, tapi siswanya menyimak dan kemudian mengaitkan. Jadi aktif di situ ya. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya, tapi siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Siswanya didorong untuk bertanya. Dan bertanya itu bukan hal yang mudah. Bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Ya. Yang hijau boleh, yang hijau yang kedua yang pembelajaran kolaboratif, siswa dan guru menyimak cerita salah seorang siswa tentang pengalaman menerapkan materi pelajaran sebelumnya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Yang paling kanan memang direkomendasikan yang terbaru, yang tengah pun juga masih dipakai, gak apa-apa. Siswa dan guru menyimak cerita salah seorang siswa tentang pengalaman penerapan materi pelajaran sebelumnya sehingga sebagai bekal pelajaran berikutnya. Ini di kegiatan inti. Jadi di kegiatan inti itu ada namanya apersepsi. Tapi apersepsinya bagaimana membuat apersepsi ya, ini salah satunya. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Sama ya. Oke ya, bisa ditangkap ya. Sekarang yang HOTS, Higher Order Thinking Skills. Saya jelaskan dulu terkait HOTS. HOTS ini adalah klasifikasi dari kognisi yang dibagi oleh Blooms. Blooms itu nama orang ahli pendidikan dari Amerika. Terus membuat klasifikasi. Yang klasifikasi itu istilah kerennya adalah taksonomi, ya, taksonomi. Sehingga dikenal dengan taksonomi Blooms. Ya, pernah dengar ya? Taksonomi Blooms atau dalam bahasa Inggris dengan Bloom's Taxonomy. Bloom's Taxonomy itu membagi tingkatan berpikir seseorang atau kognitif pengetahuan seseorang itu menjadi 6 level. 6 level. Kognitif. Pengetahuan itu bukan knowledge tapi dipahami dengan kognitif. Kognitif itu inisialnya kan huruf C. Ya, huruf C kan kognitif. Sehingga diberi simbol C1 itu kognitif level 1, C2 kognitif level 2, C3 kognitif level 3, C4 kognitif level 4, C5 kognitif level 5, C6 kognitif level 6. Nah, C1, C2, C3 ini masuk kelompok LORDS, Lower Order Thinking Skill, berpikir tingkat rendah. Sementara C4, C5, C6 ini masuk HOTS, Higher Order Thinking Skills. Ya. Nah, ini dia. C1. C itu kognitif ya, kognitif. Remember, understand, apply, ini masuk C1. C1, C2, C3 masuk pada lower order thinking skill, LOTS. Analyze, evaluate, create, ini masuk pada HOTS. Nah, kita harapannya ini menerapkan yang HOTS ini. Tetapi HOTS ini tidak akan terjadi tanpa LOTS. Kita juga nggak bisa membabi buta ya. Kita harus HOTS, tapi LOTS-nya belum gitu, gimana gitu. Nah, apa aja bentuk pengetahuannya? Misalnya kalau mengingatkan pengetahuan faktual. Sehingga ini penerapan ini, perkembangan berpikir ini, LOTS dan HOTS ini masuk pada kegiatannya, masuk pada evaluasinya. Kalau pengetahuan faktual, model pertanyaannya seperti ini pasti mengingat. Kalau nggak ingat, lupa, salah soal itu.
Maka soalnya itu tidak soal Hordes tapi soal Lords. Tahun berapa Pangeran Diponegoro lahir misalnya, lupa ya sudah ya salah, itu kemampuannya kemampuan mengingat. Tapi kalau pertanyaan kenapa terjadi perang Diponegoro, itu masuk Hot apa masuk Lords? Kenapa terjadi perang Diponegoro? Itu kan sudah masuk pada tahapan analisis. Apa yang kamu rasakan setelah makan? Kan yang jawabannya. Nggak perlu berpikir lagi. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, kenapa setelah makan kok ngantuk? Ini menjadi Hots. Oke. Kata kerja operasional ini menyebutkan, mendaftar, mengulang, menirukan. Ini nanti di indikator ya muncul ini. Menjelaskan, mengklasifikasi, ini muncul di indikator. Lah, kita Anderson and Cradwell, Cradwell ini muridnya Bloom's ya. Muridnya Bloom's. Yang bikin pertama ini sebenarnya adalah Bloom's yang dikenal dengan Bloom's taxonomy. Kita lihat contohnya misalnya. Ya, ini ya di indikator misalnya. Menyebutkan macam-macam kata tanya. Siapa, di mana, itu 5W 1H itu. Ini kalau menyebutkan kan masih lots. Tapi kalau membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ini baru hots. Karena mampu membuat kalimat tanya itu pasti tahu tentang macam-macam kata tanya. Itu maksudnya ya. Bisa membuat kalimat tanya itu pasti dia tahu macam-macam kata tanya. Lah, kenapa kita meminta siswa yang tidak berpikir? Coba anak-anak sebutkan kata-kata tanya. Itu kan pasti bisa menjawab. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang bikin kalimat tanya dengan kosakata baku, maka pasti macam-macam kata tanya ini ikut di dalamnya, ya enggak? Itulah yang harus kita pikirkan. Jadi kalau bikin pertanyaan itu tidak lebih sulit dari menjawabnya, pasti lebih sulit. Bikin katanya itu sulit. Membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang 4.3 misalnya ini, menuliskan macam-macam kata tanya dalam kalimat. Membuat peta pikiran tentang kata tanya. Oke. Sekarang coba pada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran tadi ingat masih konsep ABCD itu ya. Kalau yang Lords ini coba gitu. Melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan baik. Kan hanya mengidentifikasi saja. Coba bandingkan dengan yang nomor 2 sebelahnya. Melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat membandingkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan baik. Kalau yang Lords itu hanya mengidentifikasi, berarti kan menyebutkan satu-satu kan. Sementara yang 2 ini satu-satu terus dibandingkan, dari situ dilihat bentuk dan fungsinya. Lebih rumit mana? Antara yang kiri dan kanan itu. Yang tidak berorientasi sama berorientasi. Lebih rumit yang Lords. Karena kita harus mampu mengajak siswa untuk berpikir ya. Jangan hanya mengajak siswa untuk melihat saja, tapi harus mengajak siswa untuk berpikir. Setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, siswa dapat menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Coba bandingkan dengan yang sebelah. Setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, kegiatannya sama, tapi yang diharapkan berbeda, itu orientasinya beda. Siswa dapat menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Orientasinya hanya menyebutkan bentuk dan fungsi yang sebelah kiri, dan orientasinya menilai bentuk dan fungsi, itu beda cara berpikir siswa dari aktivitas yang sama. Ya. Sama-sama mengamati, tapi yang satu diminta mengidentifikasi, yang satu diminta membandingkan. Beda cara berpikirnya. Pasti yang lower order thinking skill itu berpikirnya biasa-biasa aja, gak rumit gitu. Beda yang satunya berpikirnya tingkat tinggi, pasti butuh waktu, butuh energi, butuh diskusi, butuh membuka buku,
membaca literatur dan segala macam. Di situ yang membedakan ya. Oke. Ini jadi HOTS itu muncul di tujuan pembelajaran redaksinya kayak gini, muncul di indikator redaksinya seperti ini, terus muncul pada kegiatan inti atau deskripsi kegiatan. Misalnya ini, inilah yang disebut dengan sistematis dan saling terkait satu dengan lainnya itu ya. Siswa secara berkelompok mengidentifikasi dan menuliskan bagian dan fungsi tumbuhan serta membuat peta pikiran kata tanya tentang tumbuhan. Ini kan HOTS. Ada critical thinking di situ, ada problem formulation. Tapi kalau misalnya hanya begini, siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Sederhana gitu. Tapi ya tetap begini, tetap kita akan melihat pada kondisi siswanya. Pak, ini lots Pak, tapi kalau di tempat saya ini HOTS Pak, karena siswa saya begini, yaitu dia dibenarkan. Maka ketika kita bikin RPP itu yang dibutuhkan adalah justifikasi. Melihat RPP seluruh Indonesia yang ada di Google itu tidak akan benar ketika itu diterapkan dalam konteks kita dan tidak dikritisi oleh kita. Maka harus dilakukan adalah pemetaan dan pembelajaran. Ini lots Pak, tapi ini di tempat kami ini HOTS. Karena untuk mengamati dan mengidentifikasi saja bagi siswa saya butuh pikiran yang lebih kan itu. Maka itu harus disesuaikan gitu ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Coba dilihat di sini pada kegiatan penutup. Guru memberikan sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini. Siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan serta pembelajaran. Oke, ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian lakukan pengembangan atau kajian-kajian sendiri. Ini adalah integrasi ICT-nya yang TPEC tadi itu ya, melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan. Kalau tadi hanya mengamati tumbuhan, sekarang ada insert tentang video, membaca teks PowerPoint gitu ya. Siswa misalnya di sini PowerPoint pada deskripsi kegiatan pembelajaran. Ya, intinya adalah komponen-komponen yang ada di RPP itu harus bisa pada melibatkan unsur TPEC, unsur STEAM, unsur HOTS dan segala macamnya. Unsur HOTS, TPEC dan itu muncul pada tujuan pembelajaran, muncul pada indikator, muncul pada deskripsi kegiatan dan muncul pada evaluasi pembelajaran. Ya, itu tolong diingat ya. Rancangan pembelajaran itu secara sistematis dikatakan inovatif jika ada TPEC, ada STEAM, ada unsur HOTS, ada FORSIS. Nah, unsur-unsur ini muncul pada tujuan pembelajaran, muncul pada indikator, muncul pada deskripsi pembelajaran, muncul pada evaluasi pembelajaran. Oke ya, bisa ditangkap ya. Berikutnya, yang tidak kalah penting juga adalah pada isu ini yang ada di Indonesia saat ini adalah penguatan pendidikan karakter atau disebut dengan P2K atau PPK. PPK atau singkatan dari penguatan pendidikan karakter ini setidaknya ada 5 hal: religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan yang terakhir adalah gotong royong. Nah, karena kita ngajar bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Australia, tapi di Indonesia, maka harus kita bisa memasukkan unsur PPK ini. Tidak hanya bicara TPEC, tidak hanya bicara STEAM, tidak hanya bicara HOTS, tidak hanya bicara FORSIS dan segala macam, tetapi 5 hal atau 5 karakter utama dalam PPK ini juga harus menjadi bagian dalam rancangan pembelajaran yang kita bikin.
religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Ya, ini harus masuk dalam RPP kita. Misalnya, dengan permainan memilih kartu kata, siswa dapat menentukan kata yang tepat sesuai gambar anggota tubuh secara teliti. Di sini ada nilainya, nilai teliti, kedisiplinan, itu ya masuk pada degree-nya itu. Kalau tadi ada dalam ABCD itu, degree-nya yang terakhir itu masuk dalam hal karakternya. Dan tentu juga masuk dalam deskripsi kegiatan. Misalnya pada kegiatan pendahuluan, doa, ya, kedisiplinan, menyiapkan diri agar siswa untuk belajar, terus menanamkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Tapi kalau di Unisma kan Indonesia Raya kalau dalam event, kalau dalam kelas doa awal dan akhir perkuliahan, serta religiusitas dan nasionalismenya ya dibangun dengan doa sholawat Nurul Anwar dan segala macam itu. Syukur-syukur bisa ditambah dengan hubul subhanul waton. Untuk Mares subhanul waton itu mestinya di kelas kita ini ya, biar memberikan semangat itu ya. Oke, itu ada inovasinya, ada unsur TIPEK, STEM dan itu plus PPK. Sekarang pada penyusunan rancangan pembelajarannya ya. Ya sudah, kita tinggal menyusun saja. RPP itu komponennya ya bisa dilihat di Permendikbud nomor 22 itu tahun 2016, tetapi secara umum karena ini adalah sistematis ya memang harus ada urutan-urutannya ya, ada urutan-urutannya. Ya nanti kita akan tujuan pembelajaran, terus setelah itu indikator, penguatan PPK-nya, materinya ya, terus kemudian modelnya, medianya, bahannya, sumber, dan deskripsi pembelajaran atau langkah-langkah pembelajarannya ini sampai ditutup dengan evaluasi atau penilaian. Oke, itu saya pikir syukur-syukur bisa ditambah dengan remedial, pengayaan dan segala macam. Baik, silakan. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari kalian. Jadi tolong diingat apa rancangan pembelajaran, apa yang dimaksud dengan rancangan pembelajaran, terus apa rancangan pembelajaran inovatif, inovatifnya itu ada di apa. Tadi kita melihat ada di TIPEK, ada di unsur-unsurnya, ada unsur TIPEK, ada unsur STEM, ada unsur HOTS, ada unsur FORSIS, ditambah dengan PPK. Itulah yang menjadi rancangan pembelajaran inovatif. Itu kan dari sisi teorinya. Sekarang kalian juga harus bisa dalam sisi praktisnya, ya ini harus bisa membuat RPP-nya ya, membuat RPP-nya. Sekarang mulai cari-cari model contoh RPP di Google atau milik temennya atau sudah pernah bikin, mulai dicari dan ditelaah, diamati, dicermati, ada tidak unsur inovasinya di situ, ada tidak unsur TIPEK-nya, unsur HOTS-nya dan segala macam. Itulah kalau sudah bisa maka kalian memahami apa itu rancangan pembelajaran, apa itu rancangan pembelajaran inovatif dan bagaimana perumusannya dalam RPP serta bisa membuat RPP-nya. Kalau itu bisa dilakukan, kalian jos ya, siap menjadi seorang guru yang inovatif, seorang guru pendidik yang profesional yang siap mengajar di abad 21 ini. Ini dikuasai, siapa tahu kalian nanti jadi trainer ya, jadi trainer untuk membuat rancangan pembelajaran inovatif gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oh, share.
Ya, Saya izin bertanya, Set. Itu tadi kan jika soal yang diberikan itu adalah model LOTS, tapi siswanya itu dan gurunya itu juga mengira bahwa ini ternyata tidak cocok dengan siswa-siswa yang di sini, sehingga ini merupakan HOTS seperti itu, soal yang merupakan tipe HOTS. Nah, jadi bagaimana, jadi kan guru itu harus melakukan penyesuaian dengan kemampuan siswa-siswanya tersebut. Jadi betul. bagaimana ya, agar gurunya itu tahu kemampuan sebenarnya siswa-siswa tersebut sebelum merancang rancangan pembelajaran. Ya, tentu kan kita harus mengenal siapa siswa kita kan gitu kan. Kalau kita misalnya ngajar di perkotaan di SMA 3 Tugu Malang misalnya, kan sudah bisa kita bisa memetakan sejak awal. Input siswa saya ini adalah dari sudah tersortir misalnya lulusannya lulusan SMP favorit, nilai ujian nasionalnya tinggi-tinggi pasti ini kan sudah bisa dipetakan, kita bisa mengasumsikan itu. Nah kalau kita kembali ke desa kita, di situ gak ada internet, SD-nya di sekitar kita seperti itu, kita ngajar di SMP yang berasal dari SD-SD itu kan secara umum kan bisa kita lihat. Nah ini siswa saya masih seperti ini. Nah, maka rancangannya juga harus bisa disesuaikan, gitu ya. HOTS itu bagus, tetapi HOTS itu tidak bisa lepas dari LOTS. Mesti berangkatnya dari LOTS. Jadi untuk ke HOTS itu mesti berangkatnya dari LOTS. Jadi kalau saya termasuk bukan tipe yang harus HOTS harus HOTS. Tapi bagaimana mau HOTS kalau LOTS-nya belum dicapai misalnya. Sehingga kalau saya ambil jalan tengah biasanya. LOTS-nya dulu disampaikan, nanti baru ke HOTS-nya. Simultan dalam satu kegiatan itu. Atau dalam RPP ini LOTS, RPP berikutnya harus sudah masuk pada HOT-nya. Gitu ya Mbak Sania ya. Jadi Ya. kita bisa melihat kita tuh ngajar di mana sih gitu kan. Kita ngajar di Unisma, saya ngajar di UB, saya ngajar di UGM, itu kan bisa kita memetakan kemampuan kemampuan mahasiswa kita itu. Sama orang kalau misalnya seperti Pak Ali Azhari disuruh ceramah itu, ceramah itu audiennya siapa, itu mesti nanya-nanya audiennya siapa, dari mana mereka gitu. Oh ini, oh pasnya dibawa ke gini aja deh gitu. Jangan terlalu serius-serius, guyon-guyon aja dan segala macam, tapi value nya, message value nya itu tetap tetap bisa kita sampaikan Baik, gitu. Sir. Terima kasih, Sir. Oke, ada lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri kelas kita. Jadi itu mohon dibaca lagi untuk mencermati apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi pada bahasan kali ini kita membahas tentang what is rancangan pembelajaran itu, terus what is rancangan pembelajaran inovatif ya. Setelah itu baru what is the karakteristik. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya kita bisa melihat di redaksi tujuan pembelajarannya, redaksi indikatornya, redaksi deskripsi pembelajarannya, dan redaksi pada evaluasi pembelajarannya. Itulah nanti akan kelihatan inovatif itu ada unsur tipeknya tidak, ada unsur STEM-nya tidak, ada unsur HOTS-nya tidak, ada unsur keterampilan abad 21-nya tidak, forsis itu. Ada unsur PPK-nya tidak, penguatan pendidikan karakter. 5 itu yang harus ada. Kalau 5 ini sudah kita pegang dalam proses pembelajaran kita, maka disitulah kita akan disebut dengan kita menerapkan pembelajaran inovatif, dan kita sebagai gurunya disebut dengan guru inovatif. Gitu ya. Jadi kalau kalian ikut lomba guru inovatif, ya maka harus bisa merancang, ada unsur tipeknya, ada unsur STEM-nya, ada unsur HOTS-nya, ada unsur forsisnya, ada unsur PPK-nya. Kalau itu ada, bisa kalian formulasikan, itulah guru inovatif. Nah, sekarang kalau kalian nganggur-nganggur gitu, mulai berpikir kira-kira apa ya yang model pembelajaran yang ada unsur tipeknya, ada unsur STEM-nya, ada unsur PPK-nya, forsisnya, unsurnya, ada unsur itu. Tidak semua harus masuk. Tidak semua harus masuk, tapi ada unsur itu. Kan kita menjelaskan, oh ini ada unsur ini. Cara bikin redaksinya seperti apa, kalau itu ditekuni, nanti kalian akan menjadi ahli pembelajaran inovatif, dan kalian bisa keliling kemana-mana itu untuk menjadi mentor, ngajarin guru-guru yang ada gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat karena tidak semua orang bisa, meskipun seorang guru, tidak semua orang guru paham. Kenapa?
Karena mereka seringkali ngambil jalan pintas. Suruh bikin RPP, nggak pernah bikin RPP. Ketika bikin RPP, ada supervisi dari monitoring dari pejabat pemerintahan gitu. Yang dilakukan adalah ngunduh atau copy paste dari tempat lain, tidak merubah. Ditanya bingung, Kenapa? Karena nggak paham. Tapi kalau kita bikin karena kita paham, itu kita bisa menjelaskan. Dan itu asik gitu lah ya, asik ya. Jangan jangan harus dengan yang gembira dan jangan dijadikan beban, karena memang tugas guru ya di situ itu. Gitu ya, rancangan pembelajaran inovatif, unsur-unsurnya, karakteristiknya, dan sampai pada penyusunan RPP-nya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir perkuliahan. Mudah-mudahan bisa kalian tangkap dan bisa kalian renungkan ya, renungkan untuk melakukan proses pengembangan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad سيدنا wa ala ali محمد وعلى sayyidina آل Muhammad سيدنا محمد walhamdulillahi والحمد rabbil لله رب alamin. العالمين. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna فقهنا وفاقهنا وقرابات وقرابات لنا لنا في في ديننا ديننا ربنا ربنا زدنا زدنا نافعا علما وارزق واشفق لنا لنا حلالا حلالا طيبا طيبا وافتح لنا وافتح لنا فتوحا حكمة وحكمة يسر يسر لنا لنا كل أمورنا أمورنا واغفر واغفر لنا لنا جميع الخطايا طيبا وأنا كل أهوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أشهد أن إلا لا أنت إله إلا أستغفرك أنت وأتوب أستغفرك إليك. وأتوب إليك. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Kok saya jadi ingat Iza ya? Iza pasannya yang pernah ngasih tugas ke saya ya? Apa, Sir? Yang ikut lomba apa itu? Oh, Esa itu, Sir. Ah, Belum saya- lolos, Sir, abstraknya. Oh, saya kok ya Allah. Saya kok lupa ya. Sama Sania itu, Sir. Jadi ingat barusan. Sudah selesai lombanya. Sudah selesai. Yang lolos dari itu, Sir. Apa gara-gara nggak ada peran saya di situ nggak lolos? Enggak juga, Sir. Enggak juga. Oh, ya sudah. Sorry ya kelupaan saya. Serius lupa. Iya, Sir. Apa, Sir? Oke, see you TN ya. Ya, Sir. Terima kasih, Sir. Oke, see you.